Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah. Saya dari kelompok pejabat ingin memulai presentasi wawancara kami. Dan ini nama-nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya M. Ardian Fernanda sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Maulizin, saya sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Firgil Gansa, saya sebagai kameramen dan editor. Perkenalkan, nama saya Sandi, saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Bambang, saya sebagai pewawancara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya ya. Di sini kami mempunyai tugas mewawancarai seorang pekerja PNS. Kalau boleh tahu, ini dengan Ibu siapa? Sebenarnya diklarifikasi sedikit ya. Kebetulan kalau ibu sendiri itu bukan PNS ya, tapi memang ASN-nya ASN, P3K itu beda dengan PNS ya. Tetap beda lah. Soalnya kalau misalkan dikatakan sama ya tetap beda, dan nanti takutnya ada memang kesenjangan gitu ya. Ada pertama P3K ada kan gitu ya. Tetap ada bedanya gitu PNS dan kebetulan memang ASN P3K gitu ya. Itu saja yang digaris bawahinya. Apa yang menjadi motivasi Ibu untuk menjadi seorang guru? Nah, motivasi ya jadi seorang guru ya. Motivasi menjadi seorang guru sebetulnya orang-orang hebat tentunya tidak jauh ya, itu ada peran guru di dalamnya. Itu salah satu yang menjadi motivasi saya menjadi seorang guru. Memang dari seorang guru lah lahirlah generasi penerus bangsa yang memang ya tadi itu sudah dikatakan banyak sekali orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang hebat bisa jadi ini, bisa jadi itu. Terus mungkin salah satu motivasi. Di mana Ibu mengajar? Saya sekarang tugasnya di SMP 3 Warung Kiara Jakarta. Apa Ibu lebih memilih menjadi guru? Kalau memilih menjadi guru, jujur ya, secara awal kita tidak tahu jalan hidup kita Allah arahkan kemana gitu ya. Terutama untuk saya pribadi, itu awalnya tidak ada, bukan tidak ada minat ya, tapi tidak kepikiran untuk menjadi guru gitu ya. Tidak kepikiran menjadi guru. Sampai akhirnya ada kesempatan datang menjadi seorang guru dan dijalani profesi itu, dan alhamdulillah sampai hari ini mungkin saya sudah sampai di titik ini gitu, dan alhamdulillah menikmati sekali, mencintai sekali pekerjaan ini gitu. Jadi kalau misalkan kenapa ditanya kenapa, ya memang ini mungkin untuk saya pribadi ini jalan yang ditunjukkan Allah saja. Takdirnya saya di sini gitu, jalan hidup saya di sini. Kalau misalkan tujuan dari awal pengen menjadi guru itu tidak ada misalkan dari kayak dari ini ya, misalkan dari ini cita-cita misalkan menjadi dokter, tapi ada kalanya ketika kita sudah sudah pas waktunya, tapi tiba-tiba cita-cita itu tidak bisa kita raih kan gitu ya, tapi Allah berikan jalan yang lain mungkin, dan mungkin itulah yang terbaik ya. Sama ketika Allah pilihkan jalan guru ini, mungkin ini adalah pilihan yang terbaik buat saya, dan alhamdulillah sampai hari ini pun menikmatinya, cinta dengan profesi guru ini ya. Jadi ketika anak berhasil baik dari segi pengetahuan dan juga menjadi anak yang soleh dan saleh, itu ada kebanggaan tersendiri tentunya ya. Sejak kapan Ibu menjadi seorang guru? Menjadi guru itu tepatnya tanggal 2 Maret 2004 ya, 2004. Awalnya bekerja di SMP PGRI Kalpanunggal yang posisinya berada di Tangerang ya, lokasinya di Tangerang. Tahun 2014 itu ke SMP PGRI 2 Kalpanunggal yang ada di Cienca. Alhamdulillah pada tahun 2021 ada pengangkatan P3K ya, berhasil, alhamdulillah lolos. Sekarang ditempatkan di SMP 3 Warung Kiara. Bagaimana cara Ibu mengatasi murid yang susah diatur? Mengatasi murid yang susah diatur, memang kalau SMP itu memang masa-masanya mungkin ya. Kalau sudah SMA kan sudah mulai mungkin sedikit menemukan jati diri gitu ya, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan lebih bisa diarahkan gitu ya. Kalau SMP memang masa-masanya sepertinya, jadi banyak sekali pribadi-pribadi yang unik di SMP itu ya. Tapi untuk anak yang susah diatur ya kita lebih kepada pendekatan saja sebetulnya, memberikan kesempatan mereka
diberikan kepercayaan yang lebih. Ya. Misalkan di dalam satu kelas ada anak yang memang unik itu ya, dia ada sedikit berbeda mungkin dari temannya, dan saya raih, berikan kepercayaan, misalkan dia dijadikan ketua kelas, sekiranya memungkinkan, atau misalkan diberikan kepercayaan yang lain, didekati. Dan alhamdulillah dengan pendekatan itu ya kita bisa memahami apa sih yang dia mau gitu. Apa yang dia mau, sehingga kita bisa saling mengerti. Dan sekarang kan apalagi dengan kurikulum Merdeka ini, justru pembelajaran juga lebih terarah kepada peserta didik kan. Bukan hanya kita gurunya yang harus begini, tapi kita harus mengikuti peserta didik itu mau seperti apa, kurang lebih seperti itu. Bagaimana guru mempersiapkan materi pada saat acara mengajar berlangsung? Nah, menyiapkan materi ya. Pada dasarnya kan memang sebelum kita pergi ke kelas itu materi tentunya sudah disiapkan ya. Ada yang namanya RPP ya, rencana program pembelajaran seperti itu. Kalau dulu RPP, kalau sekarang beda lagi di kurikulum Merdeka itu. Kita mempersiapkan itu jauh-jauh hari sebelum KBM dimulai. Misalkan di bulan Juli itu kita kan persiapan masuk sekolah ya. Administrasi guru itu maksimal itu harus sudah ada. Karena tidak mungkin kita mengajar ke kelas tanpa adanya yang rencana itu. Tanpa ada, mungkin kan sudah sesuatu itu harus terarah gitu ya. Harus ada programnya, harus ada apanya gitu. Sama halnya ketika kita mau mengajar, jauh-jauh sebelum pelaksanaan KBM memang administrasi guru itu sudah harus ada yang namanya RPP, dan kita bedah misalnya hari ini pengajar yang mungkin malamnya itu kita harus lihat dulu lah apa yang akan kita sampaikan pada siswa-siswi di sekolah itu. Jadi jangan sampai ketika kita mengajar tujuannya pembelajaran kemana, yang disampaikannya kemana. Jadi ada programnya gitu. Itu mungkin. Yang pertanyaan lagi Bu, kalau boleh tahu berapa penghasilan Ibu sebagai guru dalam sebulan? Penghasilan ya. Kalau untuk penghasilan untuk ketiga saya itu sama saja, mungkin yang satu kali gaji pokok ya. Ada tunjangan-tunjangan yang lainnya untuk gaji pokoknya sendiri itu di angka 296 gitu ya, 296 kalau tidak salah. Sekian lah pokoknya lah. Ya kalau dibilang cukup atau tidak cukup, bagaimana kita mensyukurinya. Ada kalanya kita gaji kecil juga, ketika disyukuri dengan baik insya Allah cukup. Tapi ada kalanya ketika gaji kita besar pun, ketika kita lupa bersyukur ya tidak akan cukup gitu. Apalagi yang namanya manusia. Selalu merasa kekurangan. Nah itu betul sekali, selalu merasa kekurangan. Kami mengganggu waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya sama-sama. Tapi tidak ada salah kata. Tidak ada salah kata. Sama-sama. Terima kasih telah menonton video wawancara kami. Mohon maaf lahir dan batin.